Halo guys, kembali lagi di channel Programmer Drag and Drop. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita mau sharing-sharing lagi tentang membuat website menggunakan AI. Ini platformnya keren banget karena dia all in one. Namanya Bookkeepy. Nah, teman-teman biasanya kalau mau menggunakan platform ini dulu, awal-awal itu platform ini untuk membuat invoicing ya. Invoice, ngirim-ngirim invoice dan lain sebagainya, bisa via email dan lain sebagainya. Bisa via teks. Nah, sekarang berkembang, di dalamnya masih beta, tapi ini cukup keren dan detail sekali. Ini saya sudah 2 kali mencoba untuk bikin website pakai AI-nya, dan ini keren banget dan customisasi di dalamnya itu cukup sempurna. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk customisasi lebih detail lagi, dan juga teman-teman bisa customisasi domain. Tapi kalau teman-teman nggak mau customisasi domain, teman-teman cukup menggunakan domain yang ada, kemudian nanti teman-teman tinggal gunakan short link aja untuk membuat landing page atau website. Ini bisa digunakan di sosial media teman-teman atau di call button yang teman-teman nanti akan sematkan di website atau di lain sebagainya. Nah, websitenya adalah Bookkeepy ya, teman-teman bisa login aja ke sini, namanya bookkeepy.com. Awalnya memang untuk invoicing, tapi semakin berkembang dia semakin bagus lagi. Nah, teman-teman silakan login aja. Kalau belum punya akun silakan mendaftar. Nah, silakan teman-teman ikuti langkah-langkahnya untuk login. Nanti kalau teman-teman sudah login di dalam, begini tampilannya ya. Teman-teman, ini ada beberapa modul utamanya, ada faktur ya, ada website, ada bikin proposal secara online. Jadi ini platform all in one. Teman-teman bisa bikin landing page-nya, bisa bikin fakturnya kalau mau bikin tagihan, dan ini tagihannya juga keren banget, bisa dikirimkan melalui email, bisa dikirimkan melalui WhatsApp, bisa dicetak. Kemudian kalau teman-teman download aplikasinya bisa juga digunakan untuk accounting dan lain sebagainya. Ini cukup keren, cukup keren. Biasanya kita gunakan hanya faktur ya. Ini faktur sekarang juga sudah berkembang cukup banyak, bisa dibuat di sini. Ini kita bahas di lain kesempatan. Nah, kita sekarang masuk ke web situs nih, membuat web situs. Ini yang beta, masih beta, tapi ini cukup keren teman-teman. Teman-teman cukup mengeluarkan ide dari teman-teman yang mau bikin, semakin detail semakin bagus, ya kan? Semakin detail semakin bagus. Contohnya ini cuman saya masukkan beberapa aja tentang membuat sepatu, apa misalnya gitu ya. Toko ini atau company, kalau company profile mungkin kurang lengkap, tapi kalau untuk landing page ini sudah sangat-sangat cukup sekali. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini, misalnya teman-teman mau bikin website apa. Bahasanya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa ini. Teman-teman silakan disesuaikan. Ini teman-teman ganti dulu. Your location-nya teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Ya kan? Karena kita posisi misalnya di Jakarta, kita tambahkan di sini Jakarta. Kemudian teman-teman silakan buat misalnya teman-teman punya cafe atau coffee shop gitu ya. Atau teman-teman punya roti misalnya gitu kan. Nah, teman-teman silakan luangkan di sini. Nah, ini buat contoh aja ya. Oke, namanya teman-teman bisa bikin nama yang keren nih. Misalnya programmer bakery bisa. Teman-teman silakan bikin. Kita buat yang simple aja. Pakai contoh ya. Roti manis misalnya. Kita create, dia akan proses untuk mendevelop ya. Sebetulnya nggak cukup waktu yang lama, sebentar aja selesai. Nah, ini adalah tahapannya kan, SEO-nya, kemudian mobile-nya, kemudian sistem posisi finishing. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, kenapa saya bilang cukup keren? Karena tidak banyak, meskipun tampilannya hampir mirip-mirip ya. Tampilan websitenya memang karena ini generate AI, hampir mirip-mirip, tapi ini cukup keren teman-teman. Karena apa? Karena customisasinya ini bisa sangat detail, seperti SEO-nya ya. Kita bahas dari atas. Ini di menu setting teman-teman, website ini kita bisa tambahkan logo.
Misalnya logo teman-teman nanti bisa bikin juga full AI. Nanti kita mungkin akan bikin satu sesi untuk bikin website full AI gitu ya. Dari awal kita mau bikin modul lah, dari awal bikin copywritingnya sampai bikin layoutnya gitu bisa juga. Nah ini untuk mengganti logonya teman-teman bisa cari di sini ya, tambahkan di sini, bikin logo, bisa pakai Canva, bisa pakai ini. Nah ini favicon ini yang di atas ini teman-teman, yang akan muncul di atas ini nih. Ini adalah favicon namanya, teman-teman bisa masukkan di sini. Kemudian ini SEO title, ini yang akan muncul di Google ketika dicari orang. Kemudian ini juga SEO yang akan terdeteksi di Google. Kemudian ini social image juga teman-teman. Ini yang biasanya muncul ketika dipublish ke sosial media atau di share. Kemudian ini untuk customisasi, ini URL teman-teman. URL-nya teman-teman bisa ganti domain teman-teman sendiri atau cukup dengan domain yang ini aja. Nah, customisasinya juga bisa diatur sebetulnya di sini, cuman ini masih default menggunakan yang dari sana. Karena ini kita ambil yang versi gratisnya gitu ya. Ini versi gratisnya. Kemudian ini untuk kontak. Nah, ini kontak, ini email yang ada di bawah sini. Sini ada nih, ini yang ada orang yang mau masukin. Nah, di sini orang kalau masukin email nanti akan terekam di kontak sini. Untuk header, seperti biasa header yang ada di atas ya. Ini untuk menonaktifkan logo, menambahkan nomor telepon. Ini nomor teleponnya masih kosong-kosong. Atau teman-teman mau menambahkan yang lain sosial media ini. Nah, teman-teman bisa ganti di sini. Kemudian ini kontak us juga, ini bisa pop up, bisa link ya. Kalau link mau teman-teman masukkan ke website atau ke teks yang langsung direct ke WhatsApp teman-teman, bisa langsung dari sini. Kemudian ini untuk introduction pertama ya. Biasa kalau di WordPress kita sebut hero di depan paling atas. Ya, ini untuk mengganti gambar, ini untuk mengganti ikonnya, kemudian tulisan untuk subheadingnya ada di sini. Ini untuk headernya ya. Nah, ini untuk headernya. Ini cukup keren teman-teman, karena ini sangat lengkap. Kemudian service seperti biasa ya. Servisnya juga, kemudian ini untuk teman-teman ganti, menambahkan linknya juga ada di sini. Ini keren banget, teman-teman bisa cobain. Kemudian lokasinya teman-teman bisa ganti dan lain sebagainya. Sekarang kita coba cek. Ini versi desktop. Kita akan cek versi mobilenya. Nah, ini versi mobilenya sudah responsif. Ya kan, sudah responsif. Sudah cukup bagus. Kemudian ini menunya yang belum ada ya. Mana header nih? Custom, sebentar. Header, ini header. Oke, ini menunya belum ada di atas. Kalau teman-teman menggunakan Canva, itu bisa pakai menu di atas. Tapi ini untuk landing page ini sudah keren banget. Karena ini kan sudah mencukupi ya. Dari header, intro, service, quote, kan? Location, call to action, footer, ini udah lengkap. Jadi bisa bikin website utuh langsung jadi satu. Sekarang kita coba cek previewnya seperti apa. Ini kita cek previewnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa bikin website seperti ini gampang, tanpa berbayar, tanpa beli hosting, tanpa beli domain, sudah bisa digunakan untuk menjadi landing page atau website yang simple tapi sederhana, nggak kalah keren, dan sudah cukup memuat informasi-informasi tentang bisnis teman-teman semua. Nah, udah keren ya. Ini udah keren banget ini. Nah, bagaimana cara untuk publish-nya? Teman-teman klik publish aja di sini. Ini ada klik publish. Ketika teman-teman klik publish, maka website teman-teman ini akan dapat URL yang ada dari sana. Ini URL yang dapat dari Bookkeeping-nya. Memang URL-nya cukup panjang. Nah, ini teman-teman bisa customisasi. Ini kita copy dulu ya. Teman-teman bisa customisasi dengan cara tadi di depan atau di sini juga bisa untuk upgrade ke Pro. Tapi kalau menurut saya sudah nggak perlu. Teman-teman cukup redirect aja menggunakan short link, ya kan? Jadi teman-teman cukup menggunakan short link aja. Oke. Ini previewnya saya ganti, saya copy paste ya URL-nya. Oke, saya tutup semua ini.
Oke. Nah, website kita sudah jadi, nggak nyampe 10 menit untuk bisa bikin website begini. Misalnya teman-teman suka bikin website event, suka bikin website yang untuk usaha-usaha gitu kan. Cukup pakai ini sudah mencukupi kebutuhan dari website yang teman-teman akan buat. URL-nya juga cukup panjang, teman-teman bisa menggunakan shortlink. Banyak sekali shortlink, bisa pakai yang populer, ya kan? Atau teman-teman bisa pakai shortlink dari Google juga bisa. Sehingga nanti URL-nya bisa lebih pendek dan bisa disematkan di media-media sosial atau di kontak person atau di call to action dari website teman-teman atau media sosial teman-teman semua. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.